warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Laila Tuniswa, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 40 Batang. Saya di sini ditemani oleh Ibu Lutfiati, guru IPS dari SMP Negeri 40 Batang. Assalamualaikum Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Bu ya. Bu, hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi ya Bu. Ya, nanti saya akan supervisi mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Gitu. Ya. Sebelumnya Ibu, sebelum saya supervisi, nanti adapun tujuan dari supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Kenapa kita melakukan percakapan observasi pagi ini, Ibu? Nah, itu sebagai persiapan awal nanti sebelum Ibu melakukan proses pembelajaran agar Ibu lebih siap, lebih percaya diri sehingga Ibu bisa memberikan pembelajaran yang baik. Begitu ya, Bu ya? Ya. Di sini saya ingin memberikan beberapa pertanyaan, boleh Ibu? Boleh Ya. Baik. Apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nantinya, Bu? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yang pertama adalah siswa bisa menganalisis latar belakang datangnya bangsa Barat ke Indonesia. Yang kedua, siswa mengetahui dan menganalisa dampak kebijakan pemerintah Belanda kepada masyarakat pribumi pada saat penjajahan Belanda. Yang ketiga adalah siswa mengetahui dan bisa melestarikan situs sejarah yang ada di Pulau Batam, khususnya di Pulau Buyan dan Museum Asrama Ali Haji ke depannya. Oh begitu ya Bu ya, berarti ada 37 pembelajaran ya Bu ya. Ya Bu, nah yang kedua nih Bu, bagian area mana nih yang ingin Ibu kembangkan nantinya begitu? Saya yang ingin saya kembangkan adalah sikap anak setelah masa pandemi, dan siswa bertambah wawasannya dan pengetahuannya tentang penjajahan Belanda selepas pandemi, karena sewaktu pandemi itu mungkin anak-anak kurang banyak belajar. Ya, bagus, luar biasa Ibu. Nah, saya tahu juga nih Bu, ingin mendengar bagaimana sih rancangan pembelajaran nantinya. Mungkin bisa dilihat dari strategi, model pembelajaran dan metode pembelajarannya seperti apa Ibu? Kalau metode pembelajaran yang saya pakai adalah diskusi ya, karena itu ada kerjasama antar teman. Untuk model pembelajarannya saya PBL, Problem Based Learning, karena siswa diharapkan bisa merumuskan dan bisa memecahkan permasalahannya. Luar biasa ya Bu ya, strategi model pembelajaran yang akan Ibu terapkan nantinya begitu. Nah, selanjutnya Ibu, bagaimana model media pembelajaran yang akan Ibu gunakan nanti? Media pembelajaran yang saya gunakan adalah, yang pertama adalah saya mengambil link dari browsing ya, untuk pembacaan anak-anak supaya mereka itu bertambah wawasannya. Itu tujuannya untuk literasi sih. Yang kedua adalah saya menggunakan media pembelajaran PowerPoint dengan menampilkan video supaya anak itu tertarik pada saat pembelajaran. Baik, luar biasa Bu. Nah, kapan nih kira-kira Ibu akan melakukan proses pembelajaran tersebut? Hari Jumat. Baik, berarti kita bertemu nanti di hari Jumat ya Bu ya? Ya. Baik Ibu, setelah nanti selesai observasi di dalam kelas, kita akan berjumpa lagi dalam kegiatan percakapan pasca observasi ya Bu ya? Baik. Baik Ibu, sebelum saya akhiri nih Bu, apa nih kira-kira yang Ibu dapatkan ketika kita selesai percakapan hari ini? Sangat senang ya, karena saya diberi kesempatan untuk mengetahui apa kekurangan saya saat mengajar ya. Jadi saya mau tahu kekurangan saya itu di mana saat mengajar. Jadi untuk perbaikan ke depannya. Luar biasa ya Bu ya, refleksi diri itu sangat Iya, penting ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih sudah menyediakan waktu untuk berbincang-bincang dalam kegiatan pra-observasi ya Bu ya. Ya. Demikian percakapan pra-observasi hari ini. Kita berjumpa lagi dalam kegiatan observasi kelas dan pasca observasi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita masih bisa diberi hikmat sehat sehingga bisa berkumpul di pelajaran hari ini. Ya, silakan ini Adit sebagai ketua kelas memimpin doa untuk hari ini. Bersiap. Kita doa. Doa dimulai. Doa selesai. Beri syahadat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk belajar, kita ibu cek kehadirannya ya. Siapa yang mamas hari ini? Nah, masuk semua. Ya, masalah menuju itu rajin-rajin semua ya. Jadi kebijakan pemerintah itu yang pertama adalah subsidi atau subsidi solar untuk ekonomi industri. Untuk materi pokok kita hari ini, kita akan belajar tentang perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Ya, untuk materi pokoknya adalah kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Tujuan pembelajaran untuk kali ini yang pertama ya, yang pertama adalah siswa memahami dan bisa menganalisis proses kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Yang kedua adalah menganalisis dampak kedatangan pemerintah Hindia Belanda di Indonesia dengan baik. Yang ketiga adalah terampil mempresentasikan hasil kerja kelompok dengan menunjukkan sikap gotong royong, jujur dan berani mengemukakan pendapat dengan baik, percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat adalah siswa dapat menyelesaikan permasalahan rendahnya kepedulian terhadap situs peninggalan di pulau. Namun sebelum belajar, ya kita belajar baca dulu literasi tentang peninggalan sejarah di Pulau Buyon ya. Ya, adalah literasi tentang peninggalan sejarah di Pulau Batam ya. Karena sebagai pelajar harus mengetahuinya dan punya kewajiban untuk baca ya. Ya, tapi apakah ada peninggalan sejarah di Pulau Buyon? Silakan dibaca ya. Nah, yang membaca adalah Patan, membaca Patan, lembar literasi menelusuri jejak peninggalan Belanda di Pulau Batam. Nah, itu yang bawah ya, yang bagian satu menelusuri. Kamu baca Patan. Yang keras. Batam dinas kebudayaan dan pariwisata Kota Batam kembali menelusuri. Hari ini dinas kebudayaan dan pariwisata Kota Batam kembali menelusuri pulau-pulau bersejarah di Kota Batam dan sekitarnya. Kali ini penelusuran tim dari Dispar dilakukan di Pulau Boyan, Kelurahan Pulau Bulu, Kecamatan Bulang. Pulau Boyan ini menyimpan sejarah di era pendudukan Belanda pada masa silam. Perjalanan dimulai dengan menggunakan kapal cepat dari pelabuhan rakyat Sagulung dengan waktu perjalanan lebih kurang 15 menit. Setidaknya Sudah ya, Patan. Bisa kamu lihat ya gambar-gambarnya ya. Yang pertama itu ada kincir angin ya, kincir angin. Yang kedua itu ada tempat
penyimpanan meriam atau senjata ya. Nah, itu adalah ada benteng juga, yang di bawah itu ada benteng peninggalan Belanda ya. Untuk selanjutnya kita akan jadi kalian bisa melihat benda-benda peninggalan di masa Belanda ya di Pulau Bujon ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan menonton video pembelajaran dulu. Bangsa Barat ke Indonesia. Selamat belajar. Tujuan pembelajaran adalah menjelaskan latar belakang kedatangan bangsa Barat serta mengetahui kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Latar belakang kedatangan bangsa Barat ada 3. Yang pertama, adanya daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa Barat. Yang kedua, motivasi 3 atau gold, gospel, dan global. Dan yang ketiga, adanya revolusi industri. Daya tarik Indonesia bagi bangsa Barat. Indonesia yang berada di wilayah tropis dengan tanah yang subur memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Salah satu kekayaan alam tersebut adalah rempah-rempah. Adanya bangsa Barat datang ke Indonesia apa? Motivasi apa? 3G. Iya, 3G. 3G itu apa? Mendapatkan masa kekayaan, kejayaan, glory, untuk meninggalkan agama ya. Bangsa Barat ke Indonesia itu ada 3 ya, betul ya. Yang pertama adalah mencari kekayaan, tentunya berkaitan dengan emas ya. Yang kedua adalah glory, ya, semangat untuk menyebarkan agama ya. Yang ketiga adalah gospel. Gospel itu untuk mencapai kejayaan. Yang pertama adalah memahami dan menganalisis proses kedatangan bangsa Barat ke Indonesia juga ya. Nah, sekarang kita menganalisis dampak kedatangan bangsa Barat. Tentunya kalau di bangsa Barat ke Indonesia itu ya setelah mendapatkan kekayaan pasti ingin menguasai ya. Nah, menguasai Indonesia. Setelah mereka mendapatkan kekayaan ingin menjajah. Jadi setelah mendapatkan daerah jajahan, apa yang dilakukan? Pastinya dia menerapkan suatu kebijakan ya. Nah, kita akan belajar tentang beberapa kebijakan seperti apa, sewa tanah ya. Nah, sewa tanah, kerja paksa ya. Nah, untuk materinya dibagikan. Bangsa Belanda sudah menjajah di Indonesia ya. Nah, kalian baca. Nah, dibaca dulu. Nah, setelah kalian baca, kalian mengerjakan LKPD-nya ya. Nah, LKPD-nya silakan dikerjakan ya. Dikerjakan LKPD-nya ya. Kasih waktu. Di LKPD-nya ya. Belum dapat. Nah, LKPD-nya. Kita ada LKPD ya, bisa kamu kerjakan. Aku kasih waktu 10 menit ya. Akan kerjakan. Kerjasama kalian ibu nilai ya.
menjual rempah-rempah kepada pedagang kios dengan harga murah. Ya betul ya. Jadi monopoli perdagangan itu adalah bahwa rakyat itu hanya boleh membeli barang, menjual dan membeli. Rempah-rempahnya hanya ke VOC, nggak boleh ke pedagang lain seperti Arab atau ini. Ya. Untuk yang nomor 2, kelompoknya Mein. Itu menerapkan kebijakan kerja paksa dengan cara membuat jalan pos ya. Kerja paksa itu artinya apa? Apa artinya kerja paksa? Berarti rakyat pribumi ya menderita, betul. Upahnya kurang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ya, dibeli hasil rempah-rempahnya itu dibeli apa pekerjaannya itu berat tapi dia kekurangan ya, sehingga banyak yang meninggal. Waktu itu adalah membuat jalan pos sepanjang 1000 ya. Nah sekarang yang nomor 3 udah betul Mei ya, kelompok Mei itu ada. Nomor 3 kelompoknya Asika, nomor 3. Ya. Kami harus meskipun tak memilih bahwa pembayaran uang tanah dengan uang tunai sewa tanah tergantung Ya, betul. Jadi di sini sewa tanah. Jadi sewa tanah itu diterapkan oleh Majelis Linto ya. Jadi di sini adalah petani harus menyewa tanah meskipun pemilik tanah tersebut ya. Jadi meskipun jadi pemilik tanah, jadi rakyat itu tetap menyewa ya. Nah, itu adalah yang diterapkan oleh sewa tanah itu ya. Thomas tanpa kafe ya. Tuh ya, untuk nomor 2 itu ya. Perjalanan bangsa Portugis mencari rempah-rempah ya. Nah, kelompoknya siapa? Nafisa. Maju Nafisa. Ayo. Kelompok Nafisa. Oke. Nomor ya. Bartolomeus Dias melakukan pelayaran pertama yang sebagai pelayaran kedatangan kerajaan Jakarta seorang perahu bernama Cornelis de Hoffman jadi dia menyebutkan bahwa perjalanan bangsa Portugis mencari rempah-rempah diawali dari kota Lisabon. Nah, ya, silakan duduk ya. Ketiga, kemukakan pendapatku pada kolom di bawah ini. Tindakan apa yang bisa dilakukan setelah mengamati dan melihat peninggalan benda di Pulau Uyon dan benda peninggalan di musim Oli Haji ke depannya sebagai siswa dan pemuda Batak. Ya, pendapatku setelah mengamati dan melihat peninggalan benda di Pulau Uyon itu seperti apa? Ya, pendapatmu dan tindakanmu ke depannya sebagai pelajar dan siswa. Nah, siapa yang dimulai dari kelompok Adit? Siapa ini barangkali yang mau maju? Adit.
Ya betul. Jadi tidak mencurinya, ya, menjaganya dan merawatnya. Untuk kelompok Tisna ini sudah betul ya. Kelompoknya Denis, apa Denis? Tindakan apa yang bisa kamu lakukan ke depannya setelah mengamati dan melihat peninggalan dan Kita mempromosikan agar para pemuda kenal dan mengunjungi museum tersebut, dan sebagai pemula Batam hendaklah kita menjaga dan melestarikan peninggalan bersejarah tersebut. ya betul ya. Karena sebagai pemuda itu harus memiliki di mana musim Ariadi? Ya melalui media Facebook ya, melalui Instagram itu untuk perkembangan Batam ke depannya sehingga bisa mendatangkan apa? Pengunjung, kemudian menambah pendapatan daerah kota. Ya, tujuannya apa? Untuk kesejahteraan bersama. Ya, sudah kalian ke depannya sebagai pelajar atau siswa itu harus mempromosikan dan dilakukan oleh kita bikin dulu ya. Ya. Sebelum mengerjakan soal-soal latihan. Ya. Ayo bikin. Berdiri semuanya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Masih bingung gitu kan? Enggak. Kita ulang lagi ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 2 kali. Sekali lagi ya, biar lebih semangat. Ya, kita ulang. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oh iya salah. Tepuk 3. Berarti kurang fokus ya. Tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 2 kali. Ya, nah tujuan trik itu untuk mengembalikan konsentrasi kalian. Ya, kalau sudah pembelajaran itu usahakan ini ya, apa SDK-nya, kalian main-main pada saat SDK itu untuk melatih fokus kalian ya, konsentrasi kalian. Ya, sangat penting. Nah, untuk selanjutnya. Bagaimana dengan pembelajaran kali ini? Seru, senang, pastinya senang karena ada videonya ya, ada literasinya juga sebelum pembelajaran ya. Apakah sudah memahami pembelajaran hari ini? Ada materi yang belum dipahami? Jadi belajar tentang kebijakan yang dilakukan oleh negara. Sudah paham ya? Pembelajarannya. Sebelum pembelajaran kita akhiri, kalian untuk mengetahui pemahaman kalian, ibu kasih soal-soal ya, soal-soal latihan untuk dikerjakan. Nah ini keadaannya ya untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian mengikuti pembelajaran. Ya, alhamdulillah pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Ya, untuk pembelajaran berikutnya kalian belajar tentang semangat kebangsaan. Ya, organisasi-organisasi apa saja yang sudah ada di Indonesia
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam percakapan pasca observasi bersama saya Laila Tuniswa, calon guru penggerak angkatan 9 SMP Negeri 40 Batam. Saya juga ditemani oleh Ibu Lufiati, guru IPS, sebagai guru yang telah diobservasi di dalam kelas. Assalamualaikum Ibu Lufiati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam percakapan pasca observasi ini Bu, nanti saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait proses pembelajaran, terkait observasi di dalam kelas, ya Bu ya, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Boleh ya Bu ya? Baik Ibu, pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan observasi di dalam kelas? Sangat senang karena bisa melaksanakan pembelajaran dengan lancar dan anak-anak sangat aktif dalam mengikuti pembelajaran. Baik Ibu, mungkin bisa diceritakan kembali nih bagaimana pengembangan apa yang telah Ibu lakukan pada saat observasi. Untuk pengembangannya ya, yang pertama adalah fokus saya adalah memperbaiki akhlak yang pertama ya. Yang kedua itu pengetahuan, menambah pengetahuan mereka tentang peninggalan sejarah yang ada di Pulau Batam. Oh gitu ya Bu ya, sangat bagus. Dengan sejarah-sejarah Batam ya Bu ya. Baik Ibu, untuk mungkin kekurangan atau kendala yang Ibu hadapi ketika observasi di kelas tadi bagaimana Bu? Kendalanya ini aja ya, kadang ada satu atau dua orang yang kurang fokus dalam proses pembelajaran. Tapi untuk mengembalikan konsentrasi mereka, kita ajak mereka untuk nonton video pembelajaran. Mungkin kan mereka lebih tertarik gitu ya Bu. Itu solusinya. Atau kita yang kurang tertarik itu kita kasih bacaan untuk literasi mereka. Oh begitu, berarti kalau ada kendalanya adalah ada siswa yang kurang fokus begitu Iya, ya Bu ya. kurang tertarik. Oh Nah, gitu. jadi kita kasih video pembelajaran, kita kasih literasi supaya mereka mendapatkan hari ini mendapatkan pembelajaran. Baik Ibu, kira-kira nih kapan akan terrealisasi rencana Ibu untuk siswa-siswa yang kurang fokus tersebut? Ya, insya Allah semester 2 ya Bu. Gitu. Baik Ibu, saya sangat menantikan cerita-cerita baik Ibu. Mudah-mudahan rencana Ibu bisa terrealisasi, begitu ya Bu ya. Baik, saya ucapkan terima kasih ya Bu ya, sudah mau melakukan percakapan pasca observasi, gitu ya Bu ya. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik telah selesai, mulai dari percakapan pra-observasi, observasi di dalam kelas, kemudian sampai pada percakapan pasca observasi. Terima kasih Bu Lufiati. Ya, Saya cukupkan sekian. sama. Ya, terima kasih ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.